Ini gila. Ngaji tapi temanya gaduh-gaduh seperti ini sulitnya. Tolong sebutkan nama ibunya Nabi Adam Pak Kiai. Lah iki. Ini gila. Ngaji tapi temanya gaduh-gaduh seperti ini sulitnya luar biasa kalau belum mutolaah sebelumnya. Jadi kalau nggak menguasai wawasan secara kiri kanannya ya maka akan bingung jawabnya. Oke. Pak Nur Hadi, ibunya Nabi Adam itu namanya adalah Siti Anisa Ummu Adam. Siti Anisa atau Sayyidati Anisa Umi Adam. Ini nggak pasti loh, nggak pasti. Ini menurut pendapat saya. Karena Nabi Adam itu dilahirkan di daerah Sumeria, Mesopotamia. Menurut pendapat Bapak Nur Isya bahwa Nabi Adam itu punya ibu dan nama ibunda dari Nabi Adam adalah Siti Anisa. Tak perlu panjang lebar, statement ini memang sudah berseliweran di media sosial. Dan kita buktikan pada kesempatan kali ini bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini ada satu permintaan dari netizen kepada saya untuk membahas apa yang menjadi statement dari Bapak Nur Ihya atau KRT Nur Ihya, yang mana statement tersebut berhubungan dengan persoalan yang sangat begitu viral yang menjadi pembahasan di media publik tentang ibunda Nabi Adam yang bernama Siti Anisa. Secara tegas, Kiai Haji Nur Ihya atau Pak Nur Ihya atau KRT Nur Ihya, menurut pendapat Bapak Nur Ihya bahwa Nabi Adam itu punya ibu dan nama ibunda dari Nabi Adam adalah Siti Anisa. Ini gila. Ngaji tapi temanya gaduh-gaduh seperti ini sulitnya. Tolong sebutkan nama ibunya Nabi Adam Pak Kiai. Lah iki. Ini gila. Ngaji tapi temanya gaduh-gaduh seperti ini sulitnya luar biasa kalau belum mutolaah sebelumnya. Jadi kalau nggak menguasai wawasan secara kiri kanannya ya maka akan bingung jawabnya. Oke. Pak Nur Hadi, ibunya Nabi Adam itu namanya adalah Siti Anisa Ummu Adam. Siti Anisa atau Sayyidati Anisa Umi Adam. Ini nggak pasti loh, nggak pasti. Ini menurut pendapat saya. Karena Nabi Adam itu dilahirkan di daerah Sumeria, Mesopotamia. Tak perlu panjang lebar, statement ini memang sudah berseliweran di media sosial. Dan kita buktikan pada kesempatan kali ini bagaimana statement dan kemudian pendapat yang menjadi begitu viral, yang mana pendapat tersebut yang keluarnya dari pendapat Bapak Nur Ihya. Kita buktikan apakah sudah pas dengan beberapa kajian para ulama, apakah sudah sesuai dengan pendapat para ulama khususnya dalam kajian-kajian tafsir. Karena persoalan Nabi Adam itu juga dikupas tuntas di dalam Al-Quran dan kemudian dalam kajian-kajian tafsir. Tak perlu panjang lebar, mari kita buktikan dalam redaksi kitab Tafsir Ibnu Katsir. Redaksinya sebagaimana berikut. Yaqulu ta'ala, inna masala Isa indallahi kamasali Adam.
bahwa persoalan yang disampaikan Bapak Nur Ihya mari kita kontekstualkan dengan persoalan ayat Al-Quran. Inna masalah Isa indallahi, sesungguhnya perumpamaan atau penciptaan Nabiullah Isa indallah fi qudratillahi ta'ala, di dalam kekuasaan Allah ta'ala, haitsu khalaqahu min ghairi abin, yang mana Nabiullah Isa alaihi salam Allah menciptakan min ghairi abin, tanpa ayah. Perumpamaan penciptaan Nabiullah Isa kama sali Adam, seperti halnya penciptaan Nabi Adam. Fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala khalaqahu min ghairi abin wala ummin, bahwa Allah menciptakan Nabi Adam tanpa ayah dan kemudian tanpa ibu. Bal khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun, bahkan Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah dan kemudian Allah berkata kun fayakun. Dari redaksi ini yang ditawarkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir sangat begitu sharih atau sangat begitu jelas, tidak sama dengan apa yang menjadi prinsip Bapak Nur Ihya yang menyatakan bahwa Nabi Adam punya ibu yang namanya Siti Anisa. Kira-kira dalam persoalan ini kita mau memilih pendapat Ibnu Katsir atau Bapak Nur Ihya, itu terserah Anda. Tapi yang jelas tidak hanya dalam kupas tuntas yang ditawarkan Ibnu Katsir yang menyatakan seperti ini. Dalam kitab tafsir yang lain juga seperti ini nadanya. Seperti ini redaksinya. Tidak jauh beda, bahkan sama plek, bahwa khalaqallahu Adam min ghairi abin wala ummin, bahwa Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam itu tanpa ayah, tanpa ibu. Karena apa? Karena Allah menciptakan bi qudratihi, dengan kudrah Allah subhanahu wa ta'ala, min turabin, dengan cara kun fayakun. Jadi sangat tidak sesuai ketika berbicara tentang ibunda Nabi Adam dikatakan Siti Anisa. Ini yang berbicara tentang persoalan ini bukan sekedar maqalatul ulama, akan tetapi sudah memberikan indikasi daripada Al-Quran dan apalagi dikukuhkan oleh para ulama yang pakar di bidang tafsir, seperti halnya Ibnu Katsir. Ibunda Adam Siti Anisa. Kira-kira redaksi seperti ini dari mana kitabnya ya? Andai kata redaksinya disampaikan dan kemudian kita padukan dengan kitab-kitab tafsir yang menjelaskan bahwa Nabi Adam itu tidak punya ibu. Akan tetapi juga saya menilai apa yang disampaikan Bapak Nur Ihya juga menyebutkan tentang persoalan ayat ini, inna masalah Isa indallahi kamasil Adam. Tapi persoalan ini sangat begitu lama ya. Tapi akhir-akhir ini memang digubris oleh seseorang yang tidak sepakat secara prinsip, secara pendapat apa yang disampaikan oleh Bapak Nur Ihya. Sehingga tema ini juga diangkat kembali. Sehingga ada netizen melakukan permintaan kepada saya untuk membahas bahwa apa yang disampaikan Bapak Nur Ihya ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi pemahaman daripada Al-Quran sebagaimana yang disampaikan dan kemudian sebagaimana yang dituliskan oleh para ulama yang memang bedang atau memang sudah pakar dalam kajian tafsir atau al-mufassirin. Ya kita mau ikut mana? Terserah. Mau ikut Bapak Nur Ihya silahkan, dan itu pendapat pribadi. Ikut Ibnu Katsir silakan. Jelas Ibnu Katsir bukan ulama kaleng-kaleng.
yang memang seringkali redaksinya dijadikan argumentasi oleh para ulama, khususnya di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Ini sekedar informasi bahwa Nabi Adam tidak punya ibu, apalagi nama ibunya adalah Siti Anisah. Ya, kita berpikir cerdas lah. Kita berbicara ya punya dalil, punya referensi dari Al-Quran, tafsir, hadis, dan syuruhul hadis. Wallahu alam bisawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.